Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini, malam ini, senja ini kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Pengajian kita tertunda karena adanya COVID-19. Sekarang sudah mulai lagi dimulai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini. Amin. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Hidayah, semoga Allah merahmati antum sekalian. Amin. Pengajian mempelajari ilmu agama adalah sebuah kebutuhan hidup kita, kebutuhan rohani kita, sebagaimana butuhnya kita terhadap makanan untuk jasad kita. Sementara ruh kita membutuhkan ilmu, membutuhkan agama. Karena di dalam tubuh kita ini Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruhnya kepada manusia. Ditiup ruh sehingga jadilah kita manusia. Apabila jiwa atau ruhnya ini baik, maka baiklah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam tubuh kita itu, tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ija sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila baik, maka baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadatul jasadi kulluh. Apabila jasad ini atau gumpalan ini tidak baik, maka yang lain akan terkontaminasi dan terbawa buruk. Ala wahyal qalb. Ya, tahuilah bahwa itu adalah hati. Ya, bahwa dialah adalah ruh ini, hati ini, jiwa ini. Apabila baik, baiklah seluruh amal. Ruh ini akan baik kalau dia diberi asupan-asupan gizi yang baik. Sebagaimana jasad kita akan baik kalau diberi nutrisi yang baik, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu juga ruh ini, jasad kita ini, ruh kita ini akan baik kalau diberi nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa. Kalau dia tidak butuhkan, maka akan buruk. Akan terjadi berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita, yang boleh jadi orang tersebut jasadnya sehat, namun sebetulnya dia sakit. Kalau tidak diobati, malah di dalam Al-Quran ini dia hatinya mati, walaupun jasadnya hidup. Sehingga hatinya mati itu kita bisa lihat dari sikap, perilaku, kehidupan dia sehari-hari. Hati yang sakit juga bisa kelihatan dari perilaku, sikap dia sehari-hari, terutama di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita bisa lihat jasad yang sakit itu terlihat dari sikap dan perilaku dia sehari-hari.
Apakah kita bisa membedakan antara jasad yang sakit dengan jasad yang sehat? Tentu bisa. Tapi apakah kita bisa membedakan antara ruh yang sakit, jiwa yang sakit dengan jiwa yang tidak sakit, padahal jasadnya sehat? Ataukah kita bisa membedakan antara ruh yang mati dengan yang tidak mati, sementara orang yang gentayangan setiap hari ketemu kita? Tentu orang yang tidak memiliki ilmu, mereka tidak bisa membedakan mana yang sakit, mana yang hidup, mana yang mati, mana yang hidup, mana yang sakit, mana yang sehat. Sebagaimana kita juga tidak mengetahui, ya, kalau orang yang tidak paham apakah dia sehat atau sakit, ya, secara jasad. Nah, itulah saudara-saudara sekalian pentingnya ilmu agama ini. Dia akan mengarahkan kita, mensehatkan ruh kita. Ya. Apakah kita dengan pengajian ini nanti bisa mendeteksi bagaimana keadaan jiwa kita yang sebenarnya? Tentu, saudara-saudara sekalian, ini adalah ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa berikan kesehatan seseorang, yang bisa membuat orang itu menjadi sehat walafiat. Sehat itu kesehatan jasad fisik, walafiat, al-afiat adalah kesehatan rohani. Jadi sehat walafiat jasad fisik maupun non fisik. Saudara-saudara sekalian, karena jasad kita ini bukan hanya butuh makan dan minum. Jasad kita ini bukan hanya butuh makan dan minum yang kepentingannya hanya sampai di dunia saja. Tapi manusia itu adalah kepentingannya bukan hanya sampai dunia, tapi dia sampai di akhirat. Karena kita sebetulnya adalah makhluk akhirat. Kita ini bukan makhluk dunia. Ya. Kita ini asalnya bukan dari dunia. Ya. Kita ini adalah anak cucu Adam. Nenek kakek moyang kita adalah penduduk surga. Tempat kita adalah di surga, bukan di dunia ini. Ya. Maka orang yang mementingkan makan saja, maka dia melupakan nenek moyang. Mereka melupakan asal usulnya. Mereka melupakan tujuan hidupnya. Mereka melupakan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Mereka melupakan di mana akhir yang semestinya. Dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kecuali hanya kebahagiaan yang semu saja. Karena hidup itu adalah seperti hanya perjalanan saja. Yang sudah lewat dia tidak akan bisa kembali. Ya, sudah lewat tidak akan bisa kembali. Begitulah. Ya. Dan yang sudah lewat akan terasa sebentar. Dan itu sudah lewat. Ya. Inilah perjalanan hidup kita. Adik-adik sekalian sedang mengalami perjalanan remaja. Yang lain sedang mengalami perjalanan dewasa. Mungkin kita sudah mengalami lebih dari dewasa, perjalanan sudah tua, ya, mengalami perjalanan perjalanan hidup ini. Ya, dulu kita di generasi tahun berapa sekarang yang masih hidup? 45 mungkin masih bisa hidup, ya. Generasi 45 masih ada nggak? Udah nggak ada? Masih ada. Masuk. Generasi 32 udah ada belum? Masih ada nggak? Tinggal sisa-sisa. Generasi 20 nggak ada ya? Generasi 1900 ada nggak di sekarang? Nggak ada. Generasi 1800, 1700. Padahal mereka dulu sama mengisi di atas dunia ini. Sama. Mereka duduk di mana kita duduk. Mereka berdiri di mana kita berdiri. Mereka berjalan di mana kita berjalan. Mereka berkeliaran di mana kita berkeliaran.
Namun mereka sekarang ada di mana? Mereka gantian sekarang ada di perut bumi, sekarang giliran kita ada di atas permukaan bumi. Nanti gantian juga generasi kita 2000 ini udah gak ada, diganti yang generasi 3000-an, 2000 sekianan ya, kita gantian. Ya, sebetulnya kalau 5 miliar penduduk dunia sekarang ada di permukaan dunia, sekarang berapa miliar manusia yang ada di perut bumi? Lebih banyak mana? Perut bumi. Perut bumi. Ya, nah makanya kita harus berpikir, jangan hanya hari ini, kita juga harus berpikir hari ke depan. Esok ke depan kita ada kemana? Dan kita bisa berpikir jernih, berpikir rasional, berpikir cerdas kalau kita mengikuti wahyu, kalau kita paham terhadap agama. Orang yang tidak paham agama walaupun dia profesor, doktor, bodoh lah dia. Walaupun S2, S3, doktor, profesor, honoris causa, bodohlah ia kalau dia tidak mengenal agama. Makanya berbahagialah orang yang belajar agama. Rugilah orang yang karena dunia mereka meninggalkan agama. Rugi. Karena apa? Rugi karena dia tinggalkan sesuatu yang dia tinggalkan, dia kejar habis-habisan. Sesuatu yang dia tidak ada manfaat untuk dirinya, dia kejar habis-habisan. Sementara yang untuk manfaat masa depannya diabaikan, ditinggalkan, yang menjadi penolongnya tidak diperhatikan, yang dia sendiri butuh, untuk itu dia tidak lakukan. Namun sesuatu yang sia-sia mereka kerjakan. Ini karena tidak ada ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Nabi, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia dipahamkan oleh Allah akan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maka akan diberi pemahaman. Diberi pemahaman agama, bukan dunia. Bukan diberi pengetahuan mengenai dunia, bukan. Ya. Bukan. Tapi manusia mah kalau diberi pemahaman dunia dikata hebat. Padahal yang disebut kebaikan adalah diberi kepahaman agama. Ini yang bernilai tinggi. Ya. Ini yang bernilai tinggi. Bahkan orang yang diberi dunia itu belum tentu dia diberi kebajikan, belum tentu dia diberi kebaikan, walaupun manusia memandangnya itu sebuah kebaikan, padahal itu bukan, belum tentu. Dalam surat Al-Fajr gimana? Manusia itu apabila diberi apa ayatnya, ada yang apa? Dia sangka dia sedang mendapatkan kebaikan. Sedangkan apabila diberi dunia, diberi harta banyak, ya, diberi kedudukan yang tinggi, diberi jabatan, sangka dia sedang dimuliakan. Mengatakan sedang dimuliakan. Tapi apabila dia sedang dibatasi rezekinya, diberi kefakiran, diberi kesulitan, dia bilang Tuhanku telah menghinakan. Dibilang sedang diberi kehinaan, padahal bukan itu. Ya. Padahal kebaikan bukan itu. Bahkan orang yang diberi dunia, yang bisa jadi dia sedang dihinakan oleh Allah. Ya. Sebab dunia ini oleh Allah hina. Di sisi Allah dunia itu hina. Sebetulnya bukan di sisi Allah. Kita pun kalau cerdas, maka dunia ini sebetulnya hina.
Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, bukan. Tapi status dunia ini hina di sisi Allah. Jika dunia ini mulia di sisi Allah, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi seteguk air pun oleh Allah, tidak akan diberi. Tapi orang-orang kafir itu diberi. Ini ada orang kemudian menganggap, wah kita nggak boleh beragama seperti begini, nanti harus jadi miskin terus. Bukan begitu. Siapa yang tidak membolehkan orang kaya? Bukan begitu maksudnya. Tapi kita harus menyadari status dunia ini. Ya. Dunia itu hanya di tangan, tidak boleh masuk ke dalam hati. Tidak boleh gara-gara urusan dunia lalu ngaji diabaikan, agama diabaikan, akhirat diabaikan. Yang lebih penting daripada itu, gara-gara urusan jabatan, urusan harta, urusan misalnya keluarga, lalu kemudian masalah yang paling hakiki, masalah yang paling penting kita tinggalkan. Nah, kemana memang sebetulnya kita tidak pergi? Tidak kemana. Ya. Jadi dunia itu hina. Malah Nabi SAW pernah berangkat ke pasar di tempat yang tinggi lalu turun, lalu ada bangkai kambing, ya, yang kambing itu cacat. Lalu ditanya siapa yang mau bangkai ini? Kata para sahabat, siapa yang mau diberi bangkai? Udah begitu bangkainya juga cacat. Gratis pun dibeli, gratis nggak mau, apalagi beli. Nah itulah dunia. Ya. Kenapa? Saudara-saudara anak-anak, karena ini dah kita ini harus hati-hati nih terhadap dunia. Banyak yang kita ketipu, banyak tertipu terhadap dunia karena tidak tahu status dunia. Sehingga dunia mengalahkan akhirat kita. Orang yang mengajak kepada akhirat tidak ditanggapi. Yang ngajak ngaji, ilmu diabaikan, dicuekin. Tapi kalau ngajak terhadap hal-hal yang sifatnya rendah, duniawi, dunia itu rendah, hina, buruk, ya, antusias, bahkan persiapan sebelumnya, persiapan. Nah ini kita harus tahu statusnya itu supaya tidak salah langkah, supaya tidak salah menanggapi, supaya tidak salah memberikan sambutan, supaya tidak salah aksi. Ya. Dan orang-orang yang orientasinya akhirat akan diselamatkan oleh Allah. Ya, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Orang-orang yang sering tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Orang-orang yang sering tertipu, ditipu adalah orang-orang yang ambisinya terhadap dunia begitu tinggi karena tertipu oleh dunia, sehingga dia menjadi mudah untuk ditipu oleh orang lain. Ya, betul tidak? Betul. Coba itu korban penipuan penggandaan uang. Siapa itu dulu? Ada siapa yang bisa menggandakan uang? Kasih aja kan Dimas. Orang-orang yang penipuan melalui online dan lain sebagainya yang ingin dapat hadiah kan? Itu kebanyakan orang-orang yang karena ambisinya. Ya, dia anak jadilah kalian generasi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Ya.
Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Islam kalau kita mengejar dunia. Kalau orientasi kita dunia dan kejatuhan kaum muslimin, rusaknya agama kaum muslimin karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, sebagai orientasinya, sehingga rusaklah agama. Ulama kalau dia sudah fokus dunia, rusaklah keilmuan keagamaan. Umaro kalau dia tujuannya ke dunia, rusak keumaroan. Semuanya juga begitu. Ya. Dan orang yang rusak agamanya itu kebanyakan adalah karena tadi orientasi terhadap dunia yang sebetulnya mereka tinggalkan, yang sebetulnya dunia ini semakin lama semakin kita tidak butuhkan, yang sebetulnya dunia ini semakin lama semakin kita menjauh darinya. Betul tidak? Kita semakin hari semakin berjalan menjauhi dunia, mendekati akhirat. Mana ada orang yang terus semakin lama semakin mendekati dunia? Nggak ada. Semakin lama dia semakin. Makanya di dalam Islam tidak ada acara memperingati kelahiran. Yang ada itu mengingati kematian. Ingat mati. Ya. Umur bukan bertambah tapi berkurang. Orang Islam yang ikut-ikutan terhadap syariat bukan Islam, terhadap ajaran-ajaran non-Islam jadi latah. Ya. Banyak amalan-amalan bodoh, amalan-amalan tanpa anjuran dari agama, bukan syariat, dikerjakan karena ikut-ikutan. Ya. Ini dalam bodohnya terhadap agama. Sebagaimana Nabi juga sudah melansir dulu, umat Islam itu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, maka umat Islam itu akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Siapa mereka? Siapa lagi katanya? Bukan Yahudi dan Nasrani, orang-orang non-Muslim, orang-orang kita lah. Ya. Jadi saudara-saudara sekali, ini hambatan kita untuk menuju akhirat itu begitu. Terpukau kita di halte, terpukau di stasiun. Padahal kita ini sedang mau berjalan, tapi ada yang embung naik kereta lagi. Jadi udah di stasiun bikin enak-enakan, padahal kita ini sedang berjalan. Wan fid dunya ka'annaka gharibun anis sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang di dalam perjalanan. Ini kan kita dalam perjalanan, ngemual balik deui. Sugan tahayang mas saya jika mau rade geus kitu. Mal bisa. Tentuan Allah sudah ditetapkan, tidak ada yang bisa. Ya. Jadi hukum itu sudah ada di sekalian. Ada hukum yang manusia terpaksa, hukum Allah, sunnatullah, yang dia mau tidak mau harus menepati, menjalaninya, walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Mana tuh muda menjadi tua, mati, hukum Allah. Walaupun dia orang kafir, tua. Walaupun dia menentang Allah, mati, sudah tua. Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, sudah. Jadi hukum itu ada yang terpaksa kita
ridho tidak ridho akan tetap, mau beriman tidak beriman akan tetap. Ya, itu udah hukum sunnatullah. Api panas, ya, dipegang cahaya dingin, udah sunnatullah. Udah ya Allah. Tapi ada hukum yang kita diberi pilihan. Kalau kamu mau laksanakan, kalau kamu tidak laksanakan. Tidak laksanakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini ada azabnya, yang ini ada imbalannya, itu apa? Syariat, agama. Allah bisa saja semua dijadikan beriman, bisa saja kan? Tapi Allah nggak gitu. Silakan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak ingin mukmin silakan, ingin kafir silakan. Ini namanya hukum ikhtiyari, pilihan. Mau ke surga silakan, mau ke neraka silakan. Hukum ikhtiyari. Cuma anak itu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini asalnya di surga. Manusia itu asalnya di surga, tapi kebanyakan manusia itu menjadi neraka karena dia tidak taat pada Allah. Kebanyakan manusia itu tidak taat kepada Allah. Jadi inilah pentingnya kajian. Sengaja, mohon maaf, saya memangnya memberi motivasi. Kalau nanti ngajinya mah gurunya lebih ahli lagi, bukan dari saya, yang ahli ilmu lagi. Ya, ini kalau ngaji cuma pengajar juga enggak, ini bukan ngaji ini sebetulnya. Jadi tanggung motivasi. Ya. Jadi kita ini tujuan itu ke akhirat, ke surga. Tujuan hidup kita ini. Sebagaimana nenek moyang, bapak moyang kita dulu di surga. Dan jalan ke surga itu cuma satu. Jadi jalan ke surga itu nggak macam-macam, nggak banyak, cuma satu. Jalan ke surga itu cuma satu. Ada banyak jalan menuju Roma. Kalau ke Roma, kalau ke surga cuma satu jalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Ingat tadi. Fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian. Jadi yang pertama Allah menyebut thariq, jalan, satu jalan. Jadi sepakatan para rasul dari zaman dulu hingga terakhir, jalan menuju surga itu cuma satu. Namun jalan menuju neraka banyak. Wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Ini adalah jamak. As-subul, kalau as-sabil mufrad, ya, singular, ya. Kalau as-subul jamak, plural, banyak. Jadi jalan ke surga cuma satu. Ini jalan yang ditapaki oleh para rasul, para nabi, para anbiya. Kita harus, kalau mau masuk surga harus ikuti jalan ini yang satu. Nggak bisa bikin jalan sendiri masuk surga, nggak bisa. Maka itu kudu butuh ilmu. Nggak ada orang yang bodoh bisa masuk surga. Nabi SAW katakan, salaka tariqan yaltabis fihi ilman, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada kemudian orang nggak ada ahli akhirat, belajar enggak, akhirat dipikirin, salat juga asal ngikut, hidupnya mau kemana, itunya nggak pernah dipikirin makan aja.
ekonomi aja, dunia saja. Karena jalan kebenaran itu hanya satu, jalan menuju surga itu hanya satu, nggak banyak. Kalau satu begitu, apa nanti semua orang bisa bikin jalan? Kalau dia tidak tahu ilmunya, dia tidak akan menempuh jalan yang satu itu. Saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku sekalian, inilah jalan. Allah menyebut jalan, ada sirati, ini jalanku. Sirati mustaqimah, jalan yang lurus itu cuma satu. Jangan ikuti jalan-jalan. Banyak hadisnya nanti kita akan ceritakan jalan-jalan yang menuju neraka itu banyak jalannya. Sementara jalan menuju surga itu hanya satu jalan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ha'ir wa minha ja'ir, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, di antara jalan tersebut ada jalan-jalan yang bengkok. Maksudnya ada jalan-jalan yang menyimpang. Ya, kita juga harus pelajari jalan-jalan yang menyimpang, supaya kita tahu ini kita di jalan yang benar apa jalan yang menyimpang. Aneh kita ini ya. Kalau urusan dunia mengenai jalan tersesat, kita itu selalu lebih waspada. Jangan-jangan kita salah jalan ini ya. Tanya sana, tanya sini, lihat rambu, dan lihat marka jalan. Tapi kalau urusan akhirat kita tersesat atau tidak, kita nggak mau tanya-tanya. Yang penting kalau orang banyak ke sono ikut semua. Gimana kalau kesesatnya rombongan? Makanya kalau tersesat di akhirat, kita nggak bisa balik lagi. Kalau salah jalan di akhirat, bisa balik lagi nggak? Ini seperti kita ke Jakarta di jalan tol, salah, bisa balik lagi nggak? Bisa balik lagi. Aneh. Kita kalau mencari jalan di dunia, kita pakai map. Kita bertanya kepada orang-orang yang ngerti, yang ahli. Tapi giliran masalah akhirat, ya itu mah udah yakin aja masuk surga. Sudah merasa dijamin saja kita ini menjadi penghuni surga. Padahal kita tidak tahu apakah jalan ini jalan yang ditempuh oleh para rasul, oleh nabi, oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, orang-orang yang dijamin masuk surga apa tidak. Padahal jalan-jalan itu ada yang bengkok ya, logis kan? Di dunia juga banyak jalan yang bengkok, banyak yang lurus. Tapi kenapa giliran akhirat kita sangat tidak cerdas, secerdas-cerdasnya urusan dunia di dalam memilih jalan ini? Saudara-saudaraku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta wa qala hadza sabilullah." Suatu hari Rasulullah sallallahu membuat garis, beliau membuat garis, garis, ya. Sabda beliau, "Hadza sabilullah," ini jalan Allah. Jadi suatu hari seperti Ibnu Mas'ud nih, Nabi sedang kumpul dengan para sahabat, lalu Nabi membuat garis lurus. Kata Nabi, "Hadza sabilullah," ini jalan Allah lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an yasharihi. Kemudian Nabi menggaris, buat banyak garis sebelah kanannya, sebelah kirinya dibuat garis-garis lagi. Ada kanan, ada kiri, banyak. Yang itu tadi Nabi membuat satu garis, yang lainnya di sisi ini Nabi membuat garis-garis lainnya. Summa qala hadhihi subulun,
wa ala kulli sabil minha syaitanun yad'u ilaihi. Sabda beliau setelah membuat garis-garis di sebelah kanan dan kirinya, beliau berkata, garis ini adalah jalan-jalan, dan di atas jalan, setiap jalan terdapat setan yang mengajak jalan tersebut. Jadi ini jalan-jalan sesat. Dalam garis-garis ini ada setan-setan yang mengajak kepada garis-garis ini. Kan? Jadi Nabi membuat banyak garis di kanan dan di kiri. Lalu kata Nabi, ini adalah jalan-jalan yang di dalamnya ada setan mengajak kepada garis-garis ini, bukan kepada garis yang lain. Nah, setan ingin menyimpangkan orang, menyelewengkan orang kepada jalan yang benar. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca ayat, inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabili, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalan-jalannya. Jadi anakku sekalian, adik-adik sekalian, jalan yang menuju surga itulah satu jalan, bukan banyak jalan. Yang banyak jalan itu adalah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang di dalamnya ada setan-setan yang ingin menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Itu artinya kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, penuh perjuangan. Karena ada setan-setan yang mengajak kita, mempengaruhi kita menyimpang dari jalan yang lurus itu. Berarti ada dai-dai, penyeru-penyeru kesesatan. Ya, ada orang yang mempengaruhi kita supaya mengikuti kesesatan, mengikuti bukan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti di situ ada perjuangan kalau ingin menempuh jalan yang lurus. Di situ ada godaan. Berarti di situ juga ada ilmu yang harus kita mempelajari, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Ya. Dan ketika menempuh jalan-jalan yang banyak itu, fatafarraqu bikum, kamu akan berselisih, kamu akan berpecah belah. Seperti sekarang kita umat Islam, fatafarraq, berselisih, berpecah-pecah, karena mengikuti jalan-jalan yang bukan sirati mustaqimah, bukan jalan-jalan yang lurus. Jadi sekalian, rupanya cukup sampai di sini saja karena kita akan melaksanakan sholat Isya. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri terutama, dan untuk saudara-saudara sekalian yang benar dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni diri saya dan saudara-saudara sekalian, dan semoga Allah memberikan kekuatan hidayah kepada kita untuk bisa menempuh jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.